Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin ya, di sini yang menggurui ya, yang ini sharing dengan Bapak Ibu terkait apa itu akun belajar ID ya. Nah, dari pelatihan yang saya dapatkan yaitu mengupas tentang belajar ID, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan kita Pak Denny Supanji, ya akun belajar ID merupakan akun elektronik yang memuat akun user dan akses masuk akun password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu. Nah, sebenarnya e-learning asosiasi fasilitas yang sudah disediakan oleh lembaga kita, terutama teman-teman dari tim e-learning sekolah, fasilitas fitur-fitur e-learning kita sebenarnya sudah lengkap sekali, Bapak Ibu. E-learning yang dimiliki oleh lembaga kita sudah sangat jauh lengkap dan kompleks sekali itu. Nah, tapi di sini kementerian meluncurkan akun namanya akun belajar ID, mungkin maksudnya untuk mengatasi permasalahan kendala belajar di daerah-daerah yang terkendala dengan jaringan itu. Baik, kita melihat dasar hukum belajar ID ya. Itulah ini yang saya dapatkan dari salinan persetujuan nomor 18 tahun 2000 data pokok pendidik untuk akun akses layanan pembelajaran. Gitu. Kita sharing Bapak Ibu nih. Ya. Di sini saya perbesar layarnya. Peraturan Sekretariat Jenderal nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Itu. Jadi ini merupakan dasar awalnya pembentukan daripada akun belajar. Kita langsung aja memutuskan Peraturan Sekretariat Jenderal tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat siapa saja yang bisa memiliki akun pembelajaran. Kita lihat pada tujuannya dulu. Tujuan pemanfaatan Dapodik untuk akun pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran. Sedangkan akun pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. Jadi terintegrasi, itu maksudnya. Ruang lingkup, pemanfaatan Dapodik dalam pembuatan, pendistribusian, dan penonaktifan akun pembelajaran. Yang kedua, ini proses gimana cara membuat akun pembelajaran. Jadi bukan sekolah kita yang membuat, Bapak Ibu, dari kementerian mengambil data dari Dapodik. Kemudian yang pertama, poin A, pembuatan akun akses layanan pembelajaran ini, jadi data yang dipakai adalah nama, NISN untuk peserta didik, NUPTK bagi pendidik, NIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan, nama satuan pendidikan, NPSN, itu. SD dan program paket A kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mendapatkan akun pembelajaran. SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9. SMA begitu SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13. Nah, ini peserta didiknya siapa yang mendapatkan. Kemudian pendidik dan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kunci tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, operator satuan pendidikan. Kemudian yang sini kita perlu ketahui tata cara pembuatan akunnya. Nah, seperti tadi sudah di data yang digunakan sudah saya jelaskan di atas tadi ya, nama, NISN, didik. Kita lanjut ke penamaan akun ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak di seluruh Indonesia SMK, saya di SMK nama akunnya untuk siswa,
nama akun @smk_belajar_id. Untuk pendidik, nama akun guru smk.belajar.id. Nah, untuk admin, Bapak Ibu, tenaga admin untuk yang mereset password, misalnya peserta didik kita lupa akan password, admin di sini adalah tenaga kependidikan kita yang sudah terdata yang memiliki akun admin. Jadi, kalau Bapak Ibu anaknya nanti kendala tentang password, lupa password, silahkan hubungi admin sekolah, boleh operator dapodik, atau Pak Wayan Sandike, atau saya juga boleh. Gitu. Kebetulan saya dikasihkan satu akun oleh operator dapodiknya untuk meriset password. Misalnya peserta didiknya lupa akan password akun belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut dengan pendistribusiannya. Ya. Jadi pendistribusian ini melalui web dapodik. Jadi operator dapodik yang mendownload akun-akun peserta didik, pendidik, dan masing-masing. Itu. Kemudian penonaktifan akun. Ya. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penonaktifan pengguna akun pembelajaran berdasarkan perubahan status keaktifan peserta didik. Misalnya peserta didiknya sudah tamat, ini Bapak Ibu ya, sudah tamat, jadi data dapodik itu kan pasti diupdate gitu. Jadi otomatis datanya dia akan dinonaktifkan. Begitu juga untuk tenaga dan pendidikan yang misalnya pensiun, misalnya, otomatis akan tidak bisa segera. Misalnya pensiun sekarang, besok dinonaktifkan, enggak. Pasti menunggu proses verval dapotiknya. Seperti itu. Dan banyak juga teman rekan-rekan guru kita di sini belum memiliki akun belajar ID karena mungkin belum terdata di dapodik. Jadi mohon bersabar bagi rekan-rekan guru supaya tahu prosesnya cara mendapatkan akun itu seperti apa. Jadi bukan sekolah yang membuat, tapi sudah didata berdasarkan basis data yang ada di dapodik. Baik Bapak Ibu, saya kira itu tentang persajiannya saya singkat sedikit ya, maksud saya supaya tahu asalnya itu dari mana seperti itu. Kemudian di sini pengelolaan akun akses layanan pembelajaran, penggunaan akun pembelajaran. Jadi dalam akun belajar ID ini yang bisa diakses adalah surat elektronik, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus, dilakukan pada waktu yang bersamaan, maupun asinkronus, fleksibel, dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Nanti, bagi yang sudah memiliki akun belajar, bisa membuat grup pembelajaran. Dan itu pun, setiap pengguna akun pembelajaran dapat grup yang dibuat itu juga akan dipantau tetap oleh pusdatinnya. Jadi pusdatin memiliki akses untuk mengaktifkan apabila grup itu misalnya tidak sesuai dengan kegunaannya fungsinya. Keamanan akun pembelajaran. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengatur keamanan penggunaan akun pembelajaran dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Misalnya Bapak Ibu sudah mengaktifasi, kemudian data-data itu Bapak Ibu sudah ditaruh di sana. Bapak Ibu jangan khawatir. Administrator di sekolah tidak bisa melihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Administrator sekolah cuma bisa melihat kapan terakhir Bapak Ibu login, berapa jumlah file dokumen Bapak Ibu, itu aja. Ya. Jadi detailnya kita di admin tidak bisa lihat. Tidak sedetail apa yang dimiliki kita dari e-learning kita. Jadi kapan dia login, IP-nya berapa, tidak seperti itu Bapak Ibu. Keamanan pengguna akun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit pengaturan syarat akses masuk akun yang diwajibkan pada semua pengguna akun pembelajaran. Jadi pada saat pertama kali mengaktifasi itu harus diterima syarat dan ketentuannya. Kemudian baru lakukan pergantian password. Nah, di sini poin E yang perlu diperhatikan. Analisa data agregat aktivitas akun pembelajaran. Poin pertama, E. Analisa data agregat aktivitas akun pembelajaran merupakan analisa terhadap data aktivitas, antara lain durasi penggunaan layanan tertentu, frekuensi, perubahan dokumen, dan perubahan pengaturan oleh administrator. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan A. Analisa data agregat aktivitas akun pembelajaran secara umum dan pembuatan menu analisa agregat aktivitas akun pembelajaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan. Artinya begini,
kegiatan si pengguna dipantau aktivitasnya seperti itu. Berapa penggunanya yang aktif, kemudian perubahan datanya seperti apa, tapi tidak sampai masuk ke masalah istilahnya apa yang dikerjakan tidak bisa dilihat. Cuman besar daripada filenya saja. Seperti itu Bapak Ibu tentang dasar hukumnya salinan persetujuan tentang belajar ID. Apa petunjuk teknis pemanfaatan data pokok sebagai pembuatan akun pembelajaran. Yang kedua, ada surat edaran Sekretariat Jenderal nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran. Jadi setelah adanya juknis, baru diturunkan surat edaran itu oleh kementerian. Surat edarannya seperti ini. Yang terhormat Gubernur dan Bupati atau Wali Kota di seluruh Indonesia. Dasar hukum Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Jadi saya persingkat lagi, cepat. Saya akan cari poinnya. Kalau yang pertama kan sudah dijelaskan daripada petunjuk teknisnya. Sekarang saya akan lihat di poin ke-8. Penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional. Bapak Ibu nih, dalam hal akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sama sekali sampai tanggal 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Gitu. Jadi, akun belajar ID ini bersifatnya opsional. Jadi, boleh Bapak Ibu tidak mengaktifasinya. Bikin bingung ya? Baiklah. Nah, demikian tentang surat edaran kementerian ya yang isinya ini hampir mengarah ke juknis. Di sini ditetapkan Jakarta 3 Desember 2020, Sekretaris Jenderal Bapak Ainun Naim. Halo Bapak Ibu, yang dari rumah mungkin sekilas tentang dasar hukum tentang belajar ID-nya sudah jelas Pak Ibu nih. Bapak Ibu yang dari rumah. Nggak ada interaksi nanti ini ya, biar tidak saya terlalu kecepatan seperti itu. Bapak Ibu yang di rumah mungkin sudah jelas ya? Bisa dilanjut? Iya. Kelihatan gambarnya, angguk aja ya. Jelas. Oke. Iya. Baiklah. Baik, saya lanjut dengan paparan sesajen peluncuran akun pembelajaran. Ini saya cuma menyampaikan paparan sesajen peluncuran akun pembelajaran. Akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai akun pembelajaran berbasis elektronik. Tujuan pembuatan akun pembelajaran, mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi dan komunikasi. Sasaran, sudah dijelaskan, saya jelaskan daripada teknis. Ya, peserta didiknya, pendidiknya, kemudian tenaga pendidikannya. Sudah ada di juknis tadi. Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Kan gitu sekarang nih. Ya, ini paparan persetujuannya. Yang pertama, akun pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Jadi, sekolah tidak ada dibebankan biaya, anggaran terkait penggunaan dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite for Education bebas biaya. Sistem Google mampu mengolah puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Kemendikbud. Jadi kalau digambarkan dalam gambar di sebelah kiri ini, misalnya yang biru ini adalah user atau siswa atau pendidik dan tenaga pendidikan, sudah memiliki akun pembelajaran, dia bisa mengakses aplikasi Kemendikbud, kemudian aplikasi yang ada dalam ekosistemnya Google maupun di luar ekosistemnya Google. Gitu. Jelas ya? Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses oleh akun pembelajaran. Yang pertama email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Ini sudah dalam juknis juga sudah dijelaskan. Pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik,
pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik sinkronus maupun asinkronus, rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun Belajar ID. Pembelajaran dapat dilihat di www.belajar.id. Nah, sekarang sudah terbuka, biar tidak ada pertanyaan, saya sudah aktifasi Pak, kok tidak ada apa ya, apa yang saya akses? Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi akun pembelajaran itu merupakan berbasis Google, tapi baru punya akun. Jadi sekarang mau digunakan untuk apa? Untuk pembelajaran, kalau menggunakan akun belajar, dia otomatis artinya ke Google Suite for Education. Seperti itu. Tidak menggunakan akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Sampai sana jelas ya? Jelas, baik. Berarti jangan sampai ada pengertian, saya sudah buka Belajar ID, tidak ada apa-apa. Ada website www.belajar.id itu merupakan ofisialnya kementerian dalam tentang pertanyaan terkait apa itu Belajar ID, cara ngaktifasinya seperti apa, di sana ofisialnya, web resminya gitu. Cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Nah, yang pertama sudah ada dalam juknis juga tadi, operator satuan pendidikan masuk ke laman pddata kemendikbud.go.id. Setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun untuk mengunduh dokumen CSV yang berisi daftar nama akun berupa user ID dan akun akses masuk atau password akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di halaman mail.google.com. Ya, mail.google.com. Kemudian pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran. Silahkan nanti setelah login dengan menggunakan password yang diberikan oleh operator, setelah login, ganti passwordnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Bila perlu dicatat, jangan sampai lupa. Gitu. Kemudian, nah ini, penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional. Dalam hal akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, ini juga sudah dijelaskan tadi pada juknis bersifat opsional, akan tetapi Kemendikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran karena akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik. Yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud. Ketiga, materi dan informasi dari Kemendikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi, dalam juknis tadi sifatnya opsional, tapi di sini mengikat. Jadi, kita harus semua mengaktifasi akun pembelajaran tersebut. Keamanan akun pembelajaran. Keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Kemendikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, masalah data, keamanan datanya sudah dijamin oleh Kemendikbud. Nah, demikian Bapak Ibu tentang sekilas tentang apa itu akun belajar ya, saya sebut mungkin karena saya sudah siapkan classroom, sudah ada materinya juga di sana sudah saya taruh tentang apa ini akun belajar, kemudian sekilas GSE. Sekarang kita lihat dengan sekilas GSE. Apa itu GSE? Google Suite for Education. Google Suite ya, Google Suite atau Google Workspace yang sekarang dulu namanya Google Suite, sekarang namanya Google Workspace adalah paket layanan berbasis cloud yang dapat menyediakan cara baru untuk bekerja sama secara online bagi perusahaan atau sekolah. Itu kata ini pengertiannya. Yang dulu namanya Google Suite, sekarang berganti ke Google Workspace. Google Workspace. Sebenarnya ini akun berbayar, Bapak Ibu. Akun berbayar. Google Suite bagi perusahaan, akun berbayar. Sedangkan Google Suite for Education adalah rangkaian fitur dan layanan Google gratis yang disesuaikan untuk sekolah dan homeschool. Di Suite for Education tersedia secara global untuk semua institusi pendidikan yang memenuhi syarat. Berarti tidak mudah untuk mendapatkan akun G Suite ini sebenarnya. Itu. Kalau tidak memenuhi syarat dari Google-nya. Nah, sekarang baru saya masuk ke materi mengapa harus G Suite for Education.
Yang pertama, untuk guru dan siswa mudah digunakan. Terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Artinya, Bapak Ibu memiliki smartphone, Bapak Ibu memiliki laptop, jadi semua itu bisa saling terintegrasi. Asalkan Bapak Ibu login dengan akun Belajar ID-nya di laptop dan di smartphone-nya. Gitu. Aman, update otomatis tanpa virus dan tersimpan. Artinya, Bapak Ibu kalau bekerja dalam aplikasi Google Suite, tidak perlu ada khawatir, misalnya lupa nyimpan, data rusak, atau istilahnya ada virus gitu. Ini aman. Fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah, di sini kalau kita menggunakan akun pribadi kan ada batasannya, terutama Google Drive. Gitu. Kalau ini tanpa batas. Untuk pimpinan dan tim IT, yang pertama integrasi satu akun untuk semua. Pengelolaan sumber belajar. Jangka panjang dapat diakses untuk semua. Cara aktivasinya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah dijelaskan di sini saya ngambil materi dari Repo. Ya, kebetulan saya kemarin ikut pelatihannya di sana. Gimana cara aktivasi akun belajar? Yang pertama, buka Gmail ya, gmail.com, lalu masuk menggunakan akun yang didapat ya dengan domain belajar ID ya, masukkan. Kemudian setelah berhasil login, nanti klik tombol accept syarat dan ketentuannya ini. Accept atau terima. Setelah itu Bapak Ibu baru ganti passwordnya. Sudah bisa aktivasi nggak semua? Belum? Sudah ya? Sudah ada. Kalau ada yang belum, ya kita akan bantu nanti untuk aktivasi. Kelebihan akun belajar. Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Kita dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive kita. Jadi kita tidak khawatir email kita penuh dan Google Drive penyimpanan kita penuh. Yang kedua, fitur-fitur lebih canggih. Fitur-fitur canggih Google Chat, Classroom, dan Meet Drive yang lebih banyak. Jadi dengan akun belajar ini, fitur-fitur canggihnya itu, kalau menggunakan akun belajar, ada fitur Google Chat-nya, yang bisa di-download juga di aplikasi Play Store maupun di App Store. Gitu. Untuk Google Chat-nya. Jadi kita chatnya sudah menggunakan Google Chat. Classroom, jadi Classroom-nya itu berada di Google Suite-nya ini, Pak Ibu, nih, belajar ID ini. Dan Meet, jadi otomatis tersinkronisasi pada saat kita pembuatan belajar Classroom dengan menggunakan akun belajar ID, jadi di Classroom-nya itu sudah ada link untuk Meet-nya. Yang ketiga, aman dan terintegrasi, semua data Anda aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan kita. Nah, ini perbandingannya, kapasitas penyimpanan kalau kita menggunakan akun pribadi itu terbatas, cuma 15 GB per akun, sedangkan kalau belajar ID tanpa batas, batas penyimpanannya unlimited. Begitu pula untuk kapasitas penyimpanan drive, ya, sama, tanpa batas. Nah, kemudian ada kelebihan drive bersama di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail pribadi, itu belum ada namanya drive bersama. Kalau dalam Google Suite-nya sudah ada drive bersama. Share drive namanya, yang ditunjukkan dengan tanda panah merah ini. Kemudian kalau akun pribadi tidak ada angkat menu atau tombol angkat tangan atau raise hand, dan tidak ada menu dalam merekam rapat. Sedangkan akun G Suite sudah ada tombol raise hand-nya, sudah ada menu untuk merekam rapat. Baik, saya lanjut. Kemudian untuk video call di Google Classroom. Kalau akun pribadi, kita Bapak Ibu mungkin sudah, bagi yang sudah menggunakan sebelumnya Classroom ya, di sini kita lihat di menu atas ini tidak ada link Meet di sini pojok kiri atas. Sedangkan kalau akun belajar sudah langsung ada link untuk Meet-nya. Itu bedanya. Kemudian kapasitas penyimpanan Google Classroom. Oh ya, ini. Kalau akun pribadi maksimal 20 guru dan 250 siswa, tidak ada fitur undang wali. Kalau dengan menggunakan
dengan menggunakan akun G Suite maksimal 20 guru dan 1.000 siswa untuk satu kelas. Untuk ada undang walinya, ada fitur undang wali. Jadi wali atau orang tuanya langsung mendapatkan laporan tentang terkait pembelajarannya. Nah, di sini saya sempat kemarin diskusi dengan Bapak Wakanya, Pak Made Swardana. Kelebihannya itu di sini Pak Made, akun G Suite itu kita bisa, misalnya saya mengajar kelas 10 RPL 1, itu misalnya, walinya siapa RPL 1? Bu Rusmi ya, maaf ya, misalnya Bu Rusmi. Jadi saya ingin mengundang Bu Rusmi menjadi guru atau menjadi guru tamu dalam akun saya, dalam kelas saya di kelas dasar desain grafis 10 RPL 1. Itu bisa saya masukkan. Nah, kemudian saya perlu juga dari guru BK, siapa yang bertanggung jawab di kelas 10 RPL 1 tersebut. Saya tinggal masukkan petugas kita, guru BK kita ke sana. Jadi saya nggak repot mengurus anak yang misalnya bermasalah dan lain sebagainya, sudah semua yang memantau, mengawasi. Itu. Kemudian misalnya saya mau mengundang wakil kurikulum saya, misalnya saya dikira nanti nggak ngajar sama pandemi, apalagi kemarin Bapak dari mana? Bapak pengawasnya ya, Bapak pengawasnya bilang ada guru nggak sampai ngajar. Mudah-mudahan kita di sini tidak seperti itu Bapak Ibu gurunya. Paling tidak poin yang nomor 3 ada tanggung jawab personal. Nah, di sini kita bisa mengundang maksimal 20 guru dalam kelas yang kita ajar. Siapa aja yang perlu kita undang, mungkin wakil kurikulum misalnya. Guru BK yang bertugas di kelas itu. Kemudian guru, kalau di produktif mungkin ada guru apa namanya itu ya, guru 1, guru 2 gitu ya. Dan teaching ya, maaf. Jadi lupa ya. Dan teaching ya, dan teaching. Mungkin grogi ya Bu ya, depan kamera soalnya ini. Jadi di sini saya dilihat sama Bapak Ibu di rumah, di dunia maya juga saya dilihat oleh Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu yang di rumah ya, jadi maya-maya. Terus seperti itu. Sedangkan itu kelebihannya. Okay? Kalau dengan akun pribadi, itu maksimal yang kita undang 20 guru dan siswa dalam satu kelas itu cuma 250 siswa. Nah, kalau kita di sini guru normatif adaptif ngajar misalnya untuk tingkat yang sama, kelas 10 gitu misalnya, tingkat yang sama kita ngajar 10 kelas. Maaf, satu kelas misalnya 40 ya. Nah, 5 kelas gitu misalnya kalau kebanyakan Bu ya. 5 kelas bisa kita jadikan dalam satu kelas. Gitu. Jadi lebih memudahkan. Walaupun siswanya baur gitu dia ya. Baur. Gitu. Tapi nggak mungkin kayaknya ya. Capek pada proses penilaiannya. Baik, kita lanjut. Penugasan di classroom. Nah, kalau kita menggunakan akun pribadi, tidak ada menu import nilai dari Google Form. Nah, ini kemarin saya syukurnya ngajarnya cuma 3 kelas kemarin. Yang saya kasihan Bapak Ibu yang ngajar lebih dari 3 kelas. Kan capek ya. Meresap nilainya itu Bapak Ibu capek. Nah, sekarang dengan menggunakan akun Google Suite, ada menu import nilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah memiliki Google Form, ya, Google Form atau tentang kuis atau ulangan harian, bisa diaktifkan pada pojok bawah ini pada saat penugasan pengimportan nilai itu diaktifkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi manual memasukkan nilainya ke classroom. Ya, ini mungkin pertanyaannya pada saat HT ya. Saya ingat Bapak siapa yang bertanya itu saya nggak bisa jawab ya. Benar masih ingat Bapak Ibu? Ya Pak Galai begitu ya, guru agama Kristen kayak itu ya. Nah, jujur sekali. Bagaimana caranya import nilai dari Google Form ke Classroom? Sekarang saya jawab Bapak. Semenjak saya ikut pelatihan juga sulit ya. Benar Bapak Ibu, saya sebenarnya masih belajar. Bukan seorang trainer, bukan. Saya juga masih belajar menggunakan ini. Itu Bapak Ibu. Cuman mungkin lebih banyak waktunya mungkin ya di sini. Kemudian yang kedua ada fitur mode terkunci Chromebook. Nah, kita di sini kan tidak memiliki Chromebook. Rata-rata kita memiliki laptop biasa ya, laptop. Kita belum memiliki laptop yang namanya Chromebook belum. Jadi itu berupa jenis perangkat elektronik seperti laptop namanya Chromebook. Kalau anak kita semua menggunakan Chromebook, kita bisa mengaktifkan fitur itu di pojok ini. Mode terkunci Chromebook artinya itu pada saat kita memberikan kuis atau ulangan, kalau si siswa menggunakan Chromebook, dia tidak bisa berpindah tab. Tapi sama aja kalau misalnya dia punya HP 2 kan sama juga bohong Bapak Ibunya. Sama juga bohong. Nah, itu fiturnya. Kemudian yang ini ada cek originalitas yang di bawah. Misalnya Bapak Ibu memberikan penugasan berupa pembuatan karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
sudah bisa mengaktifkan cek plagiarisme atau keaslian ini. Cuman ada syaratnya. Kita cuman bisa mengaktifkan 5 cek originalitas itu pada satu kelas, maksimal 5 kali gitu maksudnya. 5 kali penugasan. Misalnya dalam satu semester Bapak Ibu ngasih 10 penugasan, cuman bisa Bapak Ibu melakukan cek keaslian itu pada 5 penugasan saja. Dipakai. Oke. Itu sudah dikasih gratis nggak? Itu Bapak Ibu lanjut. Kemudian memindahkan data dari akun pribadi. Sebenarnya ini memindahkan data ini opsional ya. Saya aja kebetulan ikut pelatihan kemarin. Jadi karena sekarang sudah semester 2, jadi saya langsung migrasi saja buat di Belajar ID, buat kelas di Belajar ID di Google Suite Verification. Jadi saya undang siswa saya. Tapi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan apapun itu medianya silahkan dilanjutkan. Karena sesuai dengan gininya lembaga, senyamannya Bapak Ibu mau gunakan apa LMS-nya itu. Oke, yang penting tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Oke, Pak Ibu, itu biar tidak ada nanti istilahnya ini menggunakan ini enggak ada seperti itu. Semua bagus, ya semua bagus. Jadi gunakanlah yang membuat Bapak Ibu nyaman. Jadi memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID, yang pertama kita harus login dulu dengan akun pribadinya. Ini kita lewati Bapak Ibu. Apa lanjut? Ya. Perlu memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID. Perlu ya? Nah, perlu sekali. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki materi-materi atau apapun itu penugasan-penugasan, baik itu form yang sudah Bapak Ibu buat di akun pribadinya, silahkan di-download dulu. Bapak Ibu tinggal masuk dengan menggunakan akun pribadi Bapak Ibu. Masuk dulu ke googledrive.com, kemudian login dengan menggunakan akun pribadi. Setelah itu pilihan kedua, pilih file folder yang ingin Anda pindahkan ke akun Google Suite, lalu klik download. Logikanya sederhana ya. Kita login dengan akun pribadi dulu, pilih file mana yang mau kita pindahkan, tinggal di-download aja. Logikanya sederhana. Kemudian, file yang akan di-download dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat kita. Kemudian, klik file zip yang sudah di-download agar kita dapat membuka file dalam folder. Artinya diekstrak dulu. Ya, diekstrak. Setelah itu, buka Google Drive lagi, poin yang keempat. Buka Google Drive lagi, kemudian login dengan menggunakan akun Google Suite-nya atau akun Belajar ID-nya. Login dengan ini. Kemudian klik tombol baru ya pada poin 5, tanda tambah ini Bapak Ibu ya. Klik tombol baru. Kemudian pilih tombol upload file atau upload folder. Silahkan. Bapak di sini kita disediakan pilihan 2. Bisa kita mengupload file, bisa kita mengupload folder. Dan nggak susah tuh ngupload file Bapak Ibu. Upload foldernya sekalian bisa. Gitu. Nah ini pernyataan dari UNESCO, Direktur Jenderal, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Benar nggak Bapak Ibu ya? Apa maksudnya itu ya? Belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Perubahan dari pendidikan model konvensional tatap muka ya,
Education. Oke. Google Suite for Education dan Chromebook. Ini data saya ambil dari repo. Perangkat nomor 1 di sekolah US, Kanada, Sweden, The Netherlands, NSK, Philips. Saya nggak tahu di mana. 140 juta siswa dan guru menggunakan Google Suite for Education. 40 juta siswa menggunakan Chromebook. 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Google Suite for Education fiturnya memiliki penyimpanan tanpa batas, bebas virus, fitur AI. AI itu istilahnya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan Google, ya, artificial intelligence. Keamanan berlapis, ya. Pengguna 140 juta pendidik dan siswa menggunakan Google Suite for Education data Juni tahun 2020. Classroom sudah tadi saya jelaskan, ada fitur penilaian, halaman kelas, ruang komentar, cek keaslian tugas, dan sebagainya. Oke, Google Meet sama sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, ini yang terakhir tutup dari saya. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat, teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Itu menurut George Soros, ya, inovator mindset group factor. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, teknologi tidak akan bisa menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadikan transformasional. Semangat Bapak Ibu, semangat ya, jangan loyo. Oke. Nah itu mari kita praktek. Nah ini kita praktek sekarang ya. Oh, ibunya langsung to the point ya, suka praktek ya. Harus praktekkan dulu. Tapi iya, tapi kalau tidak saya jelaskan dasarnya dulu kan kayak membangun fondasinya nggak kuat Bapak Ibu. Kalau tidak tahu lah asal muasalnya. Ya, Les ya. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke kelas. Ya, Bapak Ibu, saya sudah berikan kelasnya kepada panitianya. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelas yang akan kita lakukan. Belajar bersama-sama dengan menggunakan Google Suite. Oh, kode kelas Bapak Ibu, saya tinggal tampilkan ini. Ya. Tata caranya, oke. Tata caranya Pak Ibu ya. Tata caranya memasukkan ini ya, kode kelas ini ya. Saya akan minimize dulu. Di sini saya login dengan menggunakan Belajar ID. Nah, di sini saya memiliki 3 akun pribadi untuk urusan formal di sini. Di sini untuk ya ini ya seperti gitulah handalnya ya. Saya akan login dengan akun yang lain. Saya masuk ke ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menunjukkan saya menggunakan akun yang lain, selain Belajar ID saya. Di sini kebetulan saya akan masuk ke Classroom. Saya tinggal cari tanda kotak ini nih. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jelas nih. Nah, tanda kotak ini ya. Ini akun kita mau menandakan mana yang aktif. Ya, dia tanda ini. Kalau saya klik ini, berarti akun saya yang aktif, akun yang ini. Kalau saya klik ini, tanda titik-titik 3 ini, segi 4 ini ya. Saya klik ini, akan kelihatan menunya di bawahnya. Nah, itu. Ya. Ini kita belajar dasar sekali Bapak Ibu nih. Jadi saya harapkan, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Saya masuk ke Classroom. Saya pilih Classroom. Ini Classroom saya waktu di semester 1. Ada saya ngajar. Oh, di sini masih kelihatan. Saya ikut pelatihan Google Suite kemarin tanggal tingkat nasional 15, 22, dan 29. Ya, Desember akhir tahun. Dan omong-omong,
Dinas Pendidikan Provinsi juga akan buat loh tanggal 25, 26, dan 27 ini. Ya lumayan hitung-hitung untuk nyari sertifikat. Diakui 32 jam. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, silahkan ikuti. Bapak Ibu yang ingin cari sertifikat 32 jam. Nah, sekarang cara memasukkan kode kelas itu. Nah, kita kan sudah aktif di Google Classroom nih. Bapak Ibu mungkin ke depan saja. Ya, kasihan bapaknya itu, nanti pinggangnya patah. Oke, saya kan sudah ada di Google Classroom saya nih Bapak Ibu. Saya akan perbesar tanda kotak, tanda tambah ini yang di pojok ini. Ya, saya guys ya. Ya, saya klik ini. Oh ya, join kelas atau masuk kelas. Join kelas, ya. Pilih join kelas. Sampun Bapak Ibu. Join kelas, ya. Kalau saya klik join kelas, Bapak Ibu akan keluarnya seperti ini. Kita tinggal memasukkan kelas kode itu di sini. Seperti itu. Oke. Kodenya yang tadi, mana dia? Ini, masukkan kode ini. Ya. Oke. Copy kode ini atau saya bisa copy atau copy embed link juga bisa. Gini. Ya, masukkan kodenya di sini. Masukkan kodenya di sini. Saya akan masuk ya Bu ya. Ya, jadi susah nih, jadi guru, jadi susah ya. Ya, sekarang saya akan copy ini, atau Bapak Ibu mungkin di laptopnya sendiri, Bapak Ibu ketikkan, nanti tinggal taruh di sini. Sudah? Sudah nggih? Belum. Nggih. CQOHT7T. Charlie apa ya? CQOHT7T. Bapak Ibu yang di rumah, jangan lupa siapkan kopinya ya. Dan jangan lupa untuk melakukan absen pulang bagi yang mengikuti dari rumah. Waktunya sampai jam 14. Pesan Pak Madinya. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Yang di rumah, bisa saya lihat yang di rumah? Sudah belum? Sudah. Sudah. Yang di rumah sudah Bapak Ibu? Mengangguk aja ya, jangan Sudah. ya. Sudah, oke. Jangan lupa dampingi kopi, jangan jaga ngantuk ya, ya. Wedang jahe ya. Susu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah, kan kita sudah mengetikkan kode kelasnya di sini, ya. Tinggal Bapak Ibu sekarang klik masuk, ya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Klik masuk, bagi yang menggunakan bahasa Inggris, join. Klik ini, join atau masuk. Ya. Gabung ya, gabung. Ampun. Baik. Bapak Ibu, kemarin Pak Dek, siswa saya belum memiliki akun Belajar Ready. Semua bertanya ke saya. Sebenarnya operator ya yang berfungsi mendistribusikan. Nah, cuman saya membantu saja Bapak Ibu membantu operatornya dalam mendistribusikan ini ya itu. Nah, Pak Dede Pramo sudah halo Pak Ari, dia ada komen ya. Sudah nggih? Sampun? Yang di rumah bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, baik. Nah, yang di ruangan bisa dilanjut ya? Baik.
Tapi kadang-kadang lupa saya bahwa ada peserta yang online ya. Mohon maaf Bapak Ibu nih, mohon maaf ya, bercabang di sini pikirannya. Baik, saya jelaskan dulu bagi yang sudah berhasil gabung. Sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah, baik. Nah, kalau sudah berhasil gabung, di sini akan kelihatan bagi siswa. Saya akan tunjukkan di siswanya. Ini menu yang di siswa nih, jadi saya login ini sebagai siswa. Di sini ada stream atau penugasan. Maaf, apa stream itu ya? Apa ya? Untuk Forum Pak De. Forum ya, aduh. Terima kasih yang sudah membantu saya ya. Tiba-tiba ngeblank dari depan Bapak Ibu. Baik, iya. Stream forum, di sini ada classwork. Classwork artinya penugasan. Kemudian ada people atau siswa, peserta gitu ya. Kalau kita login sebagai siswa, di sini saya login sebagai siswa. Jadi saya bisa melihat teman sekelas saya itu siapa. Saya bisa klik people. Oh, di sini ada gurunya 3 nih, Pak Madya Tawan sama Pak Made Swardana. Ya. Kemudian di sini kelasnya ada 65 siswa yang sudah bergabung. Bapak Aditya Jelante, ya, Bu Anom, Bu Raya, dan kemudian tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ya, 65 nih semuanya. Nah, kemudian classwork atau penugasan di sini. Nah, kita kan sebagai siswa nih Bapak Ibu nih. Kita sebagai siswa yang ada menunya cuma 3 aja. Forum, penugasan, dan anggota atau peserta siswanya. Saya dikacangin di sini loh. Yang online bisa dilanjut Bapak Ibu? Yang dari rumah, mengikut dari rumah? Bisa? Bisa. Baik. Lanjut. Bisa. Aja dah. Bapak Ibu yang di sini, yang di ruangan saya dikacangin Bapak Ibu. Iya. Nah, kita di penugasan. Karena saya di sini menampilkan menu sebagai siswa. Di penugasan, setiap siswa yang masuk kelas itu akan tahu ya apa yang dia dapat, tugas apa yang harus dia kerjakan. Itu ada namanya menu yang di atas ini, view your work. Ya, ada bahasa Indonesianya apa ya? Tampilkan tugas Anda gitu ya. Itu Bu Anom ya. Ya, view your work. Jadi siswa itu bisa melihatnya di sini. Selain dia bisa melihatnya di layar ini, layar yang besar ini, artinya scroll ke bawah ini. Ya, bisa melihat di sini. Itu. Jadi kalau view your work, artinya siswa kalau ada tugas yang diberikan oleh gurunya, dia bisa melihatnya di sini tanpa harus dia scroll ke bawah ini secara cepat. Tampilkan view your work. Nah, di sini ada 10 penugasan ya, 9 penugasan yang harus kita kerjakan. Nah, siswa itu sudah ada notif seperti ini. Dan itu sudah push notifikasi ke HP atau smartphone Bapak siswanya. Kalau dia sudah mengaktifkan Google Classroom di HP-nya. Itu. Jadi siswa itu harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya seperti ini. Kalau sudah diperiksa, misalnya saya di sini sisi A sudah mengerjakan, kemudian kapan dia mengumpulkan, kemudian di sini sudah diserahkan, biasanya langsung dinilai oleh gurunya. Gitu. Kita kembali ke tampilan depan. Yang dari rumah bisa mengikuti? Lanjut. Lanjut. Om Swastiastu Pak De. Swastiastu, nggih. Ampura niki, ini pakai apa namanya email belajar ID-nya apa email pribadinya nih dipakai? Saya login pakai 2 nih, bingung saya jadinya. Bagus, pertanyaan yang bagus Pak Maderai. Terima kasih Pak Maderai. Yeah. Untuk kita latihan ini, saya tidak mengharuskan menggunakan belajar ID atau email pribadi. Saya ingin sebenarnya proses pembelajaran, ya kan? Kita akan melihat apa yang terjadi. Kalau misalnya kita login dengan menggunakan email pribadi, saya bisa melihat di menu gurunya. Saya kembali ke menu gurunya, ya. Sekarang saya aktif di Classroom versi gurunya, ya, versi gurunya. Saya akan lihat di anggota siswa saya, ya. Kalau siswa saya menggunakan email pribadi, ini saya contohnya menggunakan email pribadi,
Tidak ada menu invite Gordian ini, saya perbesar. Nah, tidak ada ini. Nah, kalau siswa kita login dengan menggunakan akun Belajar ID, ada menu invite Gordian. Invite Gordian ini tujuannya untuk kita mengirimkan lapor proses pembelajaran peserta didik kepada orang tua. Pencapaian proses pembelajarannya kepada orang tua melalui email. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua peserta didik sekarang, orang tua peserta didik sekarang pasti rata-rata punya email, kecuali dia masih ada yang belum beruntung gitu misalnya ya, belum bisa memiliki email. Seperti itu Pak Madirai, jelas Pak Madirai? Halo Pak Madirai. Terima kasih. Ampun, memang sengaja saya tidak mewajibkan Bapak Ibu guru menggunakan Belajar ID. Nah, supaya di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya itu di mana gitu. Nggih Bu Ella? Saya tinggal remove. Nah, di sini saya remove. Misalnya siswanya sudah masuk dengan akun Gmail pribadi, kemudian siswanya lagi masuk dengan menggunakan Belajar ID. Iya. Nanti siswanya suruh confirm kepada guru yang mengajar, nanti biar guru yang tersebut yang langsung meremove-nya. Contohnya seperti saya, Ibu Ella, sudah masuk tadi di ya ini pribadi Bapak Ibu nih. Cara kita meremove, kita centang, Bapak Ibu, kita centang di sini ya. Ya. Bu Ella sudah saya centang ya. Ini saya centang yang akun email pribadinya nih ya. Ya, ini benar Bu ya. Ya. Yang di bawahnya ini Damayanti ini invite yang ini Belajar ID. Ini perbedaannya. Nah, kebetulan sini sudah ada contohnya Bu Ella menggunakan akun Belajar ID. Terima kasih Bu. Kemudian ada dia Bu Ella login dengan menggunakan Belajar ID. Jadi kelihatan perbedaannya sini. Sama satu orangnya nih, satu orangnya. Sekarang kita hapus, keluarkan dia dengan cara action di atas. Nah, saya kembali ke atas. Di student atau di siswa, saya klik action remove atau hapus ya, remove atau hapus ya, remove. Itu. Apakah kamu yakin ingin menghapus siswa ini dengan nama ini? Ya, yakin. Remove. Itu. Nah. Sudah Pak? Jadi yang sudah tidak login dengan menggunakan akun pribadi lagi. Ini dia. Yang pertamanya sudah hilang. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa? Baik. Nah, saya tadi login di guru. Sekarang saya lanjutkan dengan apa setelah kita membuat kelas, apa yang perlu kita atur, kan gitu nggih? Ada pertanyaan gitu nggak Bapak Ibu? Setelah kita membuat kelas, perlu kita ngatur apa nggak? Perlu kita setting nggak apa lagi itu? Ada pertanyaan nggak itu? Atau saya yang bertanya dah? Ada ya? Apa kita cuma hanya buat kelas saja, udah selesai? Nah, di dalam Classroom ini kita bisa menyeting. Nah, kalau misalnya siswa kita sudah masuk sesuai dengan daftar peserta didik yang kita ampu, ya, kalau sudah semua masuk, kita harus setting kelasnya dengan mengklik tombol ini, roda ini Pak Ibu. Roda yang di pojok kanan atas, yang di sampingnya foto profil kita, samping titik-titik kotak. Saya perbesar. Nah, yang pojok kanan atas, nih. Nanti kita klik. Ya, maaf, saya kecilkan lagi layarnya. Ini. Ya, saya sekarang sedang login di kelasnya guru, bukan di siswa. Ya, beda nggih. Karena kita, Bapak Ibu kan, sekarang ini yang kita gunakan. Nggih, misalnya. Nggak ada. Siswa nggak bisa ngapa-ngapain. Ini saya aktif di kelas sebagai guru ya, login sebagai guru. Di sini ada keterangan kelas detail, nama kelas description, section. Nah, kalau kelas description ini misalnya kelas ini digunakan selama proses pembelajaran jarak jauh, gitu misalnya description-nya boleh diisi, ya boleh tidak. Yang perlu disetting pertama adalah mematikan class code-nya. Manage invite class code kita aktifkan turn off. Artinya apa? Supaya tidak bisa masuk lagi. Itu, okay?
Tapi bisa nggak dimatikan? Bisa aja. Cuman siapa tahu misalnya siswanya masuk oke kelas kita, sedangkan proses pembelajaran kita sudah berlangsung 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan gitu misalnya. Ya biar ada kasih pembelajaran lah ke siswa, baru masuk kan gitu ya. Sekarang kalau sudah yakin semua kelasnya penuh, peserta didiknya sudah sesuai dengan jumlah daftar peserta didik, kita bisa turn off. Kalau di sana mungkin matikan gitu ya. Jadi siswa, kita lihat di menunya siswa, saya refresh, hilang kelas code-nya di sini. Oke? Kalau saya kembalikan, turn on. Saya kembalikan ke sini, saya refresh di menu siswa. Maaf. Nah, artinya siswa bisa masuk ke kelas Google Suite for Education yang sudah ada code yang kita berikan tadi. Gitu. Nah, kalau kita matikan turn off, jadi dia tidak akan bisa masuk. Apalagi keluar nih, yang bisa mengeluarkan itu hanya gurunya saja. Yang kedua yang perlu disetting adalah stream. Stream itu di forum. Siswa bisa ngepost nggak? Gitu loh. Kalau kita izinkan siswa, tapi sekarang saya aktifkan dulu Bapak Ibu nih, siapa tahu ada Bapak Ibu yang belum masuk kelas. Tapi begitu kita on kan, kode kelasnya berubah Bapak Ibu nih. Saya kembali sini Bapak Ibu di kelas kodenya. Perhatikan invite kode kelas. Kalau saya matikan dulu, ya off kan. Ini kan kode sebelumnya 32W sekian. Kalau saya hidupkan lagi, kodenya baru lagi. Tidak sama lagi dia. Oh, beda dia kodenya ini. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah pernah mematikan kode kelas, kemudian dihidupkan lagi, jadi kodenya akan beda. Gitu. Oke. Kayak password baru dia, di reset artinya dia. Gitu. Kemudian display class code. Kalau diklik kotak ini, dia akan menampilkan. Itu kalau tanda bidik fokus itu ya, seperti ini. Kalau kurang jelas lagi, lagi kita klik tanda kotak ini full screen ya, full layar ya. Yes, itu fungsi menu-menunya. Tapi Bapak Ibu yang penting-penting saja dilakukan. Pertama, kalau sudah penuh siswanya sudah masuk kelas semua, matikan kode kelasnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, siswa hanya bisa komen, jangan kasih siswa ngepost biar nggak ribut di kelas. Oke, siswa cuma bisa komen. Student can only comment. Ini saya aktifkan. Tapi sekarang karena kita pembelajaran saya biarkan. Kemudian flash on the stream, show condensation notification. Nah, artinya seperti ini. Kalau ada sesuatu perubahan, misalnya kita ngepost apapun itu ditampilkan. Terlalu cepat Bapak Ibu? Oh, saya ulangi lagi ya. Iya, maaf. Silahkan yang dapat snack, silahkan dimakan dulu snacknya. Yang Bapak Ibu di rumah, ya snacknya silahkan ya. Belum ada Bapak. Nggih. Haha. Yang di rumah Bapak Ibu. Silahkan. Ampun snack ya. Nggih. Jadi siapa peserta mandor lalu. Tas gede dulu. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjut ya. Gaben tunas gede gaben tuh. Ya. Terima kasih Pak Kade Surya dan Pak Kang Bayu dan Pak Danang Yudiana. Baik, saya lanjut, saya ulangi dari awal nih. Setelah kita membuat kelas, ini bukan kita login sebagai siswa tadi nih. Sekarang kita login, saya menampilkan di depan ini, saya login sebagai guru. Saya tampil dalam classroom sebagai guru, bukan sebagai siswa. Yang perlu saya setting adalah tombol yang di kotak, yang di pojok kanan atas, yang berbentuk gerigi, kayak seperti baut mur ya, ini ya, roda-roda ini ya. Saya perbesar, nah, di sebelah nama akun ini, pojok kanan atas, ada logo ini. Jelas ya?
Nah, ini saya klik ini. Nah, itu namanya class setting atau untuk mengatur kelas. Apa saja yang perlu kita atur di sini seperti itu. Bapak Ibu, bisa dilanjut? Yang di rumah, gas? Gas, oke. Di sini ada kelas, ya, kelas detail. Kelas detail ini yang kita berikan tadi namanya. Bedakan mindsetnya ya. Sekarang saya menjelaskan sebagai gurunya. Itu bukan sebagai siswa logiknya ya. Saya logik sebagai guru. Nama kelas yaitu nama misalnya dasar desain grafis gitu misalnya nama kelasnya dia. Silahkan dicek. Ini biasanya kita membuat ini di awal pada saat membuat kelas. Ini bisa kita lewati pada saat settingan sekarang. Yang perlu kita setting adalah di sini, di general. Di settingan secara umum. Yaitu ada invite code. Yang di rumah, manage invite code. Artinya di sini kita bisa meng-off-kan atau meng-on-kan supaya siswa yang memiliki kode kelas tapi masuk tidak sesuai dengan batas waktu yang kita tentukan, jadi dia tidak akan bisa masuk. Seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya saya buat kode kelasnya seperti ini pada saat saya buat kelas GL332HO. Nah, saya merasa siswa saya sudah penuh nih, sudah masuk kelas semua. Kemudian saya turn off-kan. Ya, saya turn off-kan. Turn off. Nah, kode semula saya GL330 sekian bla 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 sekian. Ya. Kalau saya hidupkan kembali karena ada siswa saya mau masuk kelas karena dia terlambat gabung, okay? Itu saya hidupkan kembali, turn on, otomatis kode kelasnya akan berubah. Tidak sama seperti tadi 3L sekian. Dia sekarang berubah menjadi D5BJYTT gitu dia. Seperti di reset password ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini pengaturan untuk guru, pengaturan untuk guru. Nah. Kemudian yang kedua, pengaturan post di forum. Kita bisa mengaktifkan siswa hanya bisa komen, tidak bisa ngepost. Artinya ngepost komen ya, kalau ngepost tugas bisa dia. Artinya menyerahkan tugas bisa. Oke? Artinya dia tidak bisa membuat seperti pengumuman apapun, tidak bisa dia di sana di forum. Gitu. Jadi student can only comment. Dia hanya bisa mengomentari kalau kita memberikan pengumuman di forum. Bedakan ini classroom yang perlu kita pahami. Forum, penugasan, siswa, dan penilaian. Itu dia. Ada menu di atas 4. Ya, saya belum kembali. Jadi siswa hanya bisa komen. Sampai di sini jelas Bapak Ibu yang di rumah? Halo? Yang di rumah jangan ditinggal tidur. Siap Pak Ari. Jelas Pak De. Siap. Niki Wending dari teman-teman peserta workshop Niki. Bagaimana kalau teman-teman itu praktek langsung membuat kelas sendiri, itu maunya. Jadi berikan waktu sedikit mungkin 15 menit untuk membuat kelas sendiri dulu, sehingga langsung dipraktekkan yang tahap-tahapan tadi itu di akunnya sendiri. Sebenarnya itu sudah ada di penugasan. Ya Pak Ibu ya. Iya, sangat bagus sekali. Tapi kalau sekarang saya disuruh instruksi biar mereka bisa praktek, ya senang, saya dapat ngopi ke kantin. Tapi saya selesaikan satu ini ya. Saya itu ada di penugasan. Kalau ada, sebentar kita kembali ke penugasan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bisa lihat di akunnya Bapak Ibu di Classwork. Kita login sebagai siswa nih di penugasan. Di sini sudah ada penugasan kolaborasi Google kelas interaktif GCR Google Classroom. Di sini saya sudah memberikan lembar praktek 06 ya. Nah, Bapak Ibu bisa praktek nanti nih. Cara menjawab soal ini saya sudah membuat panduannya. Di sini dia panduan lembar praktek 06. Nih, cara membuat kelasnya di sini. Jadi panduannya di sini. Saya sudah sertakan gambar. Nah, sini. Ini apa yang saya dapat pada saat pelatihan, saya tinggal sharing aja sama Bapak Ibu. Nih. Kemudian saya bisa sampai kasih. Nah,
lembar praktek 06, kelas interaktif dengan Google Classroom. Membuat kelas, menambah siswa, memberikan pengumuman di forum, membuat penugasan, dan lain sebagainya. Ini nanti screenshot di ini. Kita minta buktinya seperti ini. Begitu ya Pak D ya? Katanya kalau nggak buat tugas nggak dapat sertifikat ya? Oh itu ya. Jadi Bapak Ibu mengepostnya di sini ya, screenshot. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buat kelasnya ya. Baik, bisa dilanjut. Saya penjelasan dulu. Bisa dilanjut Bapak Ibu. Ternyata yang akses, Bapak Ibu, saya akan membagikan ya. Yang akses itu banyak, yang kelihatan di sini pojok atas kanan ini. Ini kan saya upload ini, ya, yang akses kelas penugasan 06 ini banyak orang. Nah, kelihatan di sini siapa yang akses, karena kita upload. Ada siapa nih? Ada I Artayase, ada Ibu Anur Karyani, ada Pak Gede Cane, ya kelihatan dia sedang online mengakses berkas ini. Itu kelebihannya ya. Jadi kita bekerja secara awan, bekerja secara bersama-sama. Sekarang tergantung Bapak Ibu aja. Gimana saya kasih waktu 15 menit untuk nyoba buat kelas. Langsung ke praktek penugasan 06. Iya. Dibimbing ya. Yang di rumah gimana? Dibimbing ya dari buat kelas nih. Oke. Siap. Berarti saya harus login dengan menggunakan akun pribadi saya. Ini saya menggunakan akun pribadi. Saya akan masuk ke Classroom. Kelas. Baik, Bapak Ibu. Silahkan minum dulu kopinya, tehnya, snacknya. Sudah? Sekarang kita akan membuat kelas. Ya. Bapak Ibu sudah ada di tampilan lembar kerja ini? Di Classroom? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Nih. Yang di rumah sudah jawab. Sudah. Ya? Sudah, siap. Siap. Yang di Kelas. rumah sudah? Sudah. Kelas full. Ya. Baik. Kalau sudah, perhatikan tanda tambah. Ingat Bapak Ibu nih, Google itu kalau kita mau nambah sesuatu atau mau ngapain, pasti dia ikonnya tanda tambah. Oke, plus tambah, itu artinya kita mau melakukan sesuatu. Klik tanda tambah di atas pojok kanan ini. Cara membuat kelas, ya, tanda plus ini, yang ada di pojok kanan atas, ya. Di sana ada pilihan join class dan create class, ya. Kalau Bapak Ibu login dengan menggunakan akun Belajar ID, beda lagi tampilannya. Di sini saya login dengan menggunakan akun pribadi. Saya nggak, nanti kalau saya menggunakan akun Belajar ID, nama kelas saya nanti di sana. Ya, sekarang kita betul-betul real pakai ya. Create class. Nah, kalau menggunakan akun pribadi, ada peringatan dia. Kita harus menggunakan Google Suite. Kan gitu ya? Benar kan? Tapi kalau Bapak Ibu login dengan menggunakan Belajar ID, tidak ada pengumuman seperti ini. Notifikasi seperti ini. Sampai di sini jelas? Jelas. Yang di rumah? Halo? Jelas. Sudah jelas sampai sini, Bapak? Sudah. Kenapa ada notifikasi seperti ini? Karena saya login membuat kelas dengan menggunakan akun Gmail pribadi. Ya, jadi saya harus klik accept. Continue. Yang pertama, di sini saya harus memberi nama kelas yang saya ampu. Contoh. Nah, sampai di sini kelas saya, silahkan Bapak sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Pada saat pilih menu create class tadi,
Nama kelas saya, contohnya sini saya buat dasar desain grafis percetakan. Kemudian sectionnya saya isi kelas 11 mm2. Belum. Yang di rumah sudah Bapak sampai sini? Sudah. Oh, yang di rumah malah sudah. Yang di ruangan ini belum, gimana nih dikalahkan sama yang Sudah, sudah punya, Pak. gimana? Sudah punya. Sudah punya, ya. Jadi kita belajar bersama-sama, ya. Untuk sectionnya saya isi kelas 11 MM2 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, ini pertanyaan bagus dari Bu Ella. Bu Ella sebenarnya sudah menggunakan Classroom dengan akun pribadi di semester 2 ini. Nah, sudah terlanjur ya, sudah terlanjur membuat Classroom di Google dengan akun pribadi. Sekarang gimana caranya membawa ke akun belajar? Di akun belajar karena domainnya beda. Jadi saya harus menjelaskan tentang teknik, jadinya nih, domainnya beda. Domain itu istilahnya jalur. Beda. Kalau akun pribadi kan dia akun gratis ya, gratis ya. Kalau dengan domain akun belajar ini itu domainnya domain khusus sama kayak saluran listrik atau saluran telepon ya. Dia terkumpul di sana, beda linknya nanti. Nah, makanya pada saat Bapak Ibu ingin menggunakan belajar ID, persiapkan kelas yang Bapak Ibu sudah pegang di semester genap ini walaupun sudah berjalan beberapa minggu ya, buat aja sekarang di belajar ID, cuman agak repot dikit. Misalnya kalau membuat kelas sama, tingkatannya sama, misalnya Bu Ella ngajar kelas 10, tapi kelas 10-nya itu beda kompetensi. Tapi kan sama satu jenjang di kelas 10, cukup buat satu kelas saja. Nanti kelas itu di copy. Nanti siswanya baru diberikan kode yang sesuai dengan kelasnya. Seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Yang di rumah ada seperti itu kejadiannya, ya? Yang online di rumah? Ada. Ada ya? Ada, Pak Dek. Ada nggih. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memindahkan data dari akun pribadi ke ini karena dia beda domain. Oke, kalau kita jenjangnya sama kelas 10 misalnya, kita cukup buat satu kelas saja. Bila perlu kalau sampai topiknya kita buat, topiknya lengkap, topiknya tergenap ini berapa target kita untuk di kompetensi ini, berapa kompetensi dasar. Seperti itu. Beda kodenya, Bu. Beda kodenya, tidak sama. Bisa di copy. Sama Bu. Classroom menu tampilannya Classroom dengan akun pribadi dengan belajar ID sama Ibu. Cuman ada fitur aja beberapa kelebihannya seperti tadi, import nilai, kapasitas dia tampung, kemudian ada cek plagiarism, ada mode terkunci Chromebook, ada Google Meet-nya, itu bedanya. Oke. Jadi kalau menggunakan akun pribadi kan kita nggak bisa meeting dengan siswa kita ya. Gitu. Kalau sekarang sudah bisa langsung meeting dengan siswa. Dan itu kapasitasnya 100 siswa. Waktunya tanpa batas. Itu. 1 siswa tanpa batas waktunya. Kalau menggunakan Zoom yang gratisan kan 40 menit nih. Gitu. Untuk guru yang belum dapat akun belajar ID, ini saya baru diinformasikan oleh panitia, sudah di-share di mana Pak? Di dokumen ya, di dokumen. Silahkan Bapak Ibu untuk melihat akunnya di sana. Kita kembali, bisa lanjut sekarang?
subjeknya opsional, Pak. Subjeknya boleh. Di sini saya menekankan sectionnya saja supaya nanti kelihatan di wall-nya siswa atau wall-nya kita, kelihatan nama mapel yang kita pegang, kemudian kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa itu. Oke, itu yang saya tekankan. Kalau subjeknya opsional, misalnya subjeknya tentang apa gitu misalnya. Silahkan. Kemudian ruangannya di mana? Karena kita online kosongan saja. Kita cuma mengisi 2 ini aja Bapak Ibu. Nih, 2 aja. Ini Bapak butuh. Sudah saya yang dibuat. Tidak. Tidak bisa, Pak. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut ya? Yang di rumah? Gas? Aditya Jelantik mana nih? Gas. Gas ya. Gas. Oke. Kalau sudah kita buat 2 aja sih, saya contohkan 2 aja nih. Nama mapelnya, kemudian sectionnya kelas 11. Ini untuk membedakan aja sih kalau misalnya kita ngajarnya di tingkat yang berbeda misalnya ya. Kemudian kita pilih buat yang pojok bawah nih, create atau buat kelas. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah? Ya. Sudah. Oh, bisa dirubah bahasa Indonesia? Oh, bisa. Kebiasaan. Sebentar Pak Ibu ya, saya rubah ke bahasa Indonesia dulu. Halo. Baik Bapak Ibu, tadi ada permintaan untuk penggantian bahasa ya. Tadi kan saya menggunakan bahasa Inggris nih. Sekarang kebanyakan permintaannya ke bahasa Indonesia. Ya, kita kan harus cinta dengan bahasa Indonesia. Ya, apalagi Ibu gurunya nih. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjut. Tadi sudah bisa membuat kelas, sekarang tampilan saya sudah berubah ke bahasa Indonesia. Jangan ditanya cara merubah bahasanya gimana gitu nanti ya. Nanti kan selesai membuat kelas. Cara merubahnya mau? Jelasin lagi ya tuh. Ya, baik. Cara merubah ke bahasa Indonesia, ya, saya tinggal pilih logo icon saya di sini. Oke. Logo icon saya, logo akunnya, logo gambar akunnya itu saya pilih. Saya kelola akun ya, kelola akun. Kemudian cari paling bawah di privasi. Privasi dan personalisasi. Kita scroll ke atas. Kita cari bahasa. Gitu. Preferensi umum untuk web. Ini ada bahasa.
Nih, kalau masih yang menggunakan bahasa Inggris, language gitu dia. Kita pilih ini, kita tambahkan. Kemudian kita pilih itu, kita tambahkan. Silahkan pilih bahasa yang mau digunakan. Ya, banyak bahasa yang sudah disiapkan di sini. Nah, karena saya sudah memilih tadi bahasa Indonesia, bahasa yang lain saya hapus, jadi yang aktif adalah hanya bahasa Indonesia. Sudah? Di pojok kanan atas, Ibu. Pojok kanan atas. Ini dia, pojok kanan atas. Oke, kelola akun. Ya. Kelola akun Google Anda. Kalau sudah masuk ke dalam menu kelola akun Google Anda, kita pilih privasi dan personalisasi. Kita klik ini. Ya. Sampai sini Bapak Ibu yang di rumah sudah? Halo? Yang di rumah sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Bos. Ya. Sampun. Sudah. Sudah Bapak Ibu yang di rumah? Sudah bisa ganti bahasa ya? Sudah. Nah. Setelah itu pilih bahasa yang mau digunakan di language. Ya. Kalau sudah bahasa Indonesia biarkan. Kalau tadi semula dia bahasa Inggris, tinggal ditambahkan bahasa lain. Tambahkan bahasa lain, klik dari bahasa Indonesia. Oh, bahasa Balinese juga ada ya? Balinese. Oh, Balinese-nya saya baru. Masa ada bahasa Balinese nih, bener ya? Balinese ya. Betul. Ya. Kalau sudah, ya tinggal di close saja. Close saja ini tab-nya, ini namanya tabulasi, tab. Terus saja saya kembali ke kelas. Jadi kelas saya sudah forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Sudah berubah dalam bahasa Indonesia. Yang di rumah bisa dilanjut? Gas. Siap. Nah, sekarang yang perlu kita setting atau yang perlu kita atur tidak terlalu banyak, simple. Ya, yang pertama adalah tombol roda gigi di atas pojok kanan atas. Buat Bapak Ibu yang di ruangan? Ada nggih? Ya. Ya, di sini ada tombol roda gigi. Pokoknya dalam mindset kita kalau ada tombol bentuk roda gigi pasti setting itu atau pengaturan di sana. Begitu pula di HP kita, ya kan? Ya, kita setting klik ini. Ya, nanti akan keluar detail kelas. Ya, detail kelas. Bapak Ibu, pada saat penamaan kelas yang kita buat di depan tadi, sudah otomatis diisi dia di nama kelas wajib. Itu. Oke. Kemudian deskripsinya. Deskripsinya Bapak Ibu kalau mau isi, kelas ini digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri Denpasar. Gitu misalnya. Boleh, saya isikan ya. Contoh deskripsinya seperti itu. Kelas ini dibuat dalam masa PJJ di SMK Negeri Denpasar. Kemudian ruangan mata pelajaran kita kosongkan. Udah, kita langsung ke singkat-singkat aja ke bagian umum. Nah, tadi ini saya bilang bagian umum ada kode undangan. Kalau kode undangannya diaktifkan, ya, perhatikan ini, ya. Kalau ini diaktifkan, berarti siswa bisa masuk kelas kapan saja yang dia mau, kapan dia mau bisa dia masuk kelas. Kapan saja dia bisa masuk kelas. Kalau itu diaktifkan. Nah, kita selaku pengajar atau gurunya, kalau kita sudah lihat data siswa kita dalam kelas ini sudah sesuai dengan daftar siswa kita yang kita bina, kita bisa matikan atau reset atau matikan. Ya. Seperti itu. Maaf, nonaktifkan. Nah, dinonaktifkan. Kalau reset itu untuk merubah kode kelasnya. Kode kelasnya ini akan di
Kalau kita pilih, sampai sini jelas? Yang di rumah? Jelas. Oke, lanjut. Jelas. Oke, lanjut. Sekarang saya sengaja tidak utak-atik ya. Sekarang saya sengaja tidak utak-atik, biarkan secara default bawaannya. Kemudian yang perlu saya setting biasanya di sini. Siswa hanya dapat memberi komentar. Ini tujuannya kalau di forum. Kalau di forum kita memberikan informasi pengumuman kepada siswa kita pilih siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi siswa tidak dapat memposting atau informasi penting di dalam forum. Ini biasanya saya centang. Jadi siswa hanya dapat memberi komentar. Tugas kelas di forum. Ini untuk notifikasi tugas kelas di forum. Tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Nah, ini bisa di setting, tampilkan lampiran dan detail, boleh. Tampilkan notifikasi yang dipadatkan, atau sembunyikan notifikasi. Tapi kalau disembunyikan, siswa tidak akan mendapat notifikasi tugas, atau apapun itu dari kita, jeleknya. Jadi kita biarkan aja, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Artinya yang disingkatkan, tidak terlalu detail dia. Kita tetap biarkan. Nah, itu kita. Tampilkan item yang dihapus. Hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Kita aktifkan. Gitu. Oke. Penilaian. Nah, di sini penting Bapak Ibu ya. Penilaian. Nah, kita sudah di penilaian. Penghitungan nilai. Penghitungan nilai keseluruhan. Ya. Tanpa nilai. Di sini ada secara default tidak ditampilkan. Di sini kita bisa menggunakan poin total atau menggunakan bobot nilai berdasarkan kategori. Kalau saya biasanya menggunakan bobot nilai berdasarkan kategori. Saya buat pilih itu. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Saya biasanya aktifkan ini. Jadi siswa saya tahu nilainya dia berapa. Kelihatan. Gitu. Kalau saya melakukan perubahan, siswa saya juga dapat notifikasi. Saya tinggal membuat kategori nilai. Yang pertama, kategori yang saya buat adalah nah, ini saya menggunakan pembuatan berdasarkan kategori. Ada penilaian harian yang persentasenya 40, ada UTS 30 dan UAS 30%. Sampai sini jelas nggih? Jelas nggih Bapak Ibu? Halo yang di ruangan? Dah. Yang di rumah? Jelas. Jelas. Baik. Ya. Semangat sekali tuh Bapak sih, apakah ada Pak Aris Surya Negara ya namanya ya. Baik, di sini saya sudah membuat kategori penilaian di mana bobot nilai berdasarkan kategori. Jadi kalau kita sering memberikan tugas di siswa, berapapun nilai yang kita buat atau berikan ke siswa itu akan berdasarkan kategori yang kita buat. Jadi berapa jumlah penugasannya dikali 40%. Itu. UTS-nya dikali 30%, UAS-nya dikali 30%. Gitu. Bapak Ibu, mau dilanjut? Lanjut. Nah, setelah itu, nah bisa dilanjut. Kalau sudah, baru kita ke atas. Saya kembalikan layarnya. Ada pilihan di pojok kanan atas, itu simpan. Pojok kanan atas. Di sebelahnya detail kelas. Simpan. Oke, saya klik simpan. Itu aja settingan yang saya buat. Tidak ada settingan apa-apa lagi. Ya. Sudah nggih? Halo? Yang di rumah? Saya Kasan. Yang di rumah ini sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mantap. Yang di rumah saya. Lebih kusut dia ya, lebih kencang dia ya. Yang di rumah ya. Apa jaringannya, Pak? Baiklah. Setelah itu. Di tetangga. Disimpan, dia akan kembali ke kelas yang kita buat, Bapak. Coba di-refresh, Bapak. Kalau pakai WiFi mungkin agak crowded ya. Kalau sudah, ini tampilannya. Kita akan kembali ke menu awal. Nah, di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai.
Ini saya sebagai guru ya, tampilnya sebagai guru ya, seperti ini. Apa yang kita lakukan setelah ini? Yang pertama di tugas kelas. Ya. Forum itu untuk diskusi Bapak Ibu nih. Apa yang kita lakukan sekarang adalah tugas kelas. Buat. Yang pertama apa? Tugas apa yang pertama kita kasih, atau tugas kuis atau pertanyaan atau apa? Apa langsung materi? Daftar hadir. Oh, daftar hadir. Yang pertama yang bisa jawab, saya akan dikasih hadiah oleh Pak Made Swardana. Teh Poci. Siapa yang bisa jawab? Apa yang kita bisa kerjakan setelah berhasil kita membuat kelas? Materi. Ya, Pak De, tolong belikan Pak De atawannya Teh Poci ya. Ya. Topik. Nah, habis topik kita buat apa? Materi. Habis buat materi? Tugas kuis. Setelah itu baru ke penilaian. Nah, ya. Sekarang kita tentukan topiknya dulu. Topiknya itu sama dengan KD. Misalnya saya Kreasikan. Baik, bisa dilanjut yang di rumah? Siapa? Ya, saya buat topik. Misalnya yang pertama, saya ngajar. Bisa. Lanjut. Contoh aja ya, contoh. Ini contoh. Saya menggunakan KD misalnya. Pengenalan kamera. Sudah bisa buat topik? Bisa. Ya, topik apa, materi temanya apa? Apa yang mau kita bahas dalam topik itu? Oke, nanti tersusun dan terstruktur dia kerjanya. Ini materi ini kan layar. Ada pertanyaan? Bisa buat topik? Sudah selesai buat topik? Sudah. Sekarang kita membuat apa setelah membuat topik? Membuat materi. Oke? Membuat materi. Kita pilih tanda tambah ini lagi Bapak. Tanda tambah ini kita pilih materi. Di sini akan ditampilkan menu pembuatan materi. Contoh. Yang di rumah silahkan diikuti ya. Itu judul materinya, materi pengenalan jenis kamera. Bapak Ibu silahkan, kalau bahasa Indonesia mungkin materi tentang tata bahasa, gitu ya. Kalau yang di sini budaya, materi tentang budaya Asia, gitu misalnya. Silahkan. Kemudian yang kedua yang perlu saya setting adalah untuk kelas mana yang saya berikan materi ini. Kalau jenjangnya sama, saya tinggal samakan. Kelas 11 kasih kelas 11. Ini contoh saya sesuai dengan kelas yang saya buat. Kemudian semua siswa. Nah, yang ketiga yang saya atur adalah topik. Topiknya yang mana masuk ini materi ini, yaitu topik pengenalan kamera. Gitu. Sampai sini jelas? Apa? Topiknya di pengenalan kamera. Baru saya sekarang membuat materi. Kalau misalnya saya sudah punya materi dalam bentuk PowerPoint, saya tinggal klik tambahkan. Klik tambahkan ini. Misalnya saya sudah menaruhnya di Google Drive. Saya tinggal klik Google Drive. Contoh, misalnya ya, contoh materi saya di Google Drive. Ya, ambil PDF satu, contoh, sisipkan.
Nah, ini. Udah Bapak? Udah Bu ya? Nah, sekarang apakah mau dipublish ke siswa sekarang? Kan gitu pertanyaannya. Kalau mau langsung dipublish, silahkan langsung diposting. Ya. Kalau mau dijadwalkan, jadwalkan. Tapi materi mendingan langsungnya kasih ya, jangan dijadwalkan. Kalau mau dijadwalkan bisa, tapi dengan catatan penjadwalan itu 1 hari sebelumnya. Kemudian kalau penjadwalan itu tidak bisa lebih dari 1 kelas. Benar nggak ya? Benar nggak? Benar apa betul? Benar. Betul, ya betul. Kalau penjadwalan itu hanya bisa untuk 1 kelas. Misalnya kita jadwalkan. Saya mau menjadwalkan materi ini saya tampil di siswa saya besok, otomatis sekarang Google itu tahu dia sekarang saya login tanggal 22, dia sudah siapkan saya di tanggal 23. Oke? Otomatis aktif itu di tanggal 23 dia. Misalnya besok saya mau tampilkan di siswa pukul 07.20 gitu kita. Saya tinggal klik jadwalkan. Nah, otomatis hilang. Sampai sini sudah bisa Bapak Ibu membuat materi, mengupload materi? Siap. Oh, lagi sekali. Ya. Yang di rumah gimana? Siap. Sudah? Belum Pak, belum Pak. Ya? Siap, proses. Siap ya. Ya. Nah, kita sama-sama Bapak Ibu nih, kita sama-sama belajar. Saya ulangi, saya akan hapus. Nah, dari KD ini saya tinggal hapus saja. Cara ngapus cari tanda titik 3. Nah, titik 3 ini saya hapus dulu, hapus. Jadi saya akan ulangi dari cara apa yang dilakukan pertama dalam classroom, yaitu membuat topik. Ya, topik misalnya menentukan temanya. Kita pilih topik, kemudian kita topik 1 misalnya apa. Ini contoh nih. Saya pilih tambahkan. Sudah? Kemudian setelah saya membuat topik, saya akan mempost materi. Caranya kembali di tombol tambah ini. Klik tambah. Kemudian pilih materi. Materi tentang judulnya. Setelah itu saya tentukan deskripsinya. Kalau mau diisi deskripsi misalnya silahkan. Keterangan singkatnya gitu maksudnya nih. Kalau mau diisikan silahkan. Kalau tidak opsional itu tidak masalah. Selanjutnya untuk materi ini untuk kelas berapa? Kalau untuk 1 kelas kita centangkan. Kalau untuk 2 kelas kita centang keduanya. Tapi dengan syarat kelasnya 1 tingkat. Misalnya kelas 10 kelas 10, kelas 11 kelas 11. Ya. Jangan ngasih materi yang sama di kelas 10 dan kelas 11. Nah, mungkin kayaknya ya. Itu. Kemudian topik. Nah, artinya materi ini kita kaitkan dengan topik yang kita buat tadi. Gitu maksudnya. Supaya file kita dalam classroom itu tersusun dan rapi. Gitu. Tidak tercecer dan tercerai-berai. Tidak tersusun rapi. Tampilannya ya maksudnya ya. Pengenalan kamera. Topiknya pengenalan kamera. Kalau Bapak Ibu disesuaikan. Sampai sini jelas? Nah, yang di rumah? Jelas Pak. Sudah? Kalau sudah, sekarang baru saya masukkan materi. Materi bisa dibuat. Nah, kalau klik tanda tambah ini, ya, di sini sudah disiapkan cara membuat dari nol, ya. Artinya sudah disiapkan fiturnya. Kalau buat materi dari awal. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki materi dalam bentuk PowerPoint, PDF, video dan lain sebagainya. Benar Bapak Ibu nggih? Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya materi. Kalau kita sudah punya materi, kita tinggal berpindah tombol, yaitu tombol di sebelah kirinya lagi, yaitu tombol tambahkan.
Ya, tombol tambahkan ini, tambahkan. Ya? Bisa. Pak Oko bisa. Wis. Pak Oko nanti katanya ambil ngopi di belakang gitu ya Pak Oko ya. Ya, siap. Baik. Tambahkan. Nah, kalau diklik tambahkan, di sini ada menu Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, disarankan Google Drive, artinya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengupload materi dalam Google Drive Bapak Ibu, ya pilih Google Drive. Kalau Bapak Ibu memiliki link, ngambil dari sumber yang lain, tapi yang bisa dipercaya, copy linknya, tinggal ditaruhkan di sana. Kalau Bapak Ibu punya file lain, pilih filenya. Kalau Bapak Ibu punya referensi YouTube, atau Bapak Ibu punya materi berupa video, dan Bapak Ibu sudah taruh di YouTube-nya Bapak Ibu, silahkan pilih YouTube-nya. Contoh di sini saya misalnya saya sudah punya YouTube ya, YouTube. Saya misalnya kemarin lihat di YouTube saya aja ya. Kemudian saya membuat materi ini, jadi saya menggunakan Google Meet Bapak Ibu ya. Saya copy linknya. So, saya tinggal tempel di sini URL-nya, maaf URL-nya tempel di sini. Nah, ketemu deh. Ini itulah materi saya yang buat. Tapi saya ngambil sumber-sumbernya dari internet juga ya, dari website itu yang dipercaya. Bisa kan seperti dibilang apa itu namanya? ATM ya? ATM apa Bu? ATM apa artinya ATM? Ambil, tiru, modifikasi gitu kan? Iya, gitu. Kita tinggal klik tambahkan. Jadi materi sudah ada berupa dalam bentuk video. Sampai sini sudah bisa, Bapak Ibu? Sudah ya. Itu terlalu cepat waktu. Santai ya. Sekarang ada pertanyaan, mau dilanjutkan sekarang apa dilanjutkan besok? Yang di rumah gimana? Gas. Gas, terus gas. Wah. Lanjut terus. Ada yang mau tanya? Ada yang ngomong silakan, ada yang mau bicara silakan. Kotanya sekarat, ya. Jelas pasti ya. Pak nyaman Pak Suteja aktif ini. Bisa dilanjut? Apa mau lanjut besok? Besok ya? Gas. Gas. Besok. Awas belum gasnya ya. Besok ada Rem dulu rem. portal di Bapak Google Meet ini. Nah, belajar ketinggalan. Ya. Tadi sekarat. Baterai sekarat, kuota sekarat. Ya, pasti. Terus lapar. Kuotanya habis, Pak. Gimana Ibu Dayu itu pertanyaan Ibu Dayu luar siapa Ibu? Luar sih, Bu Dayu Suarini, Bu Dayu Suryani. Ada yang bertanya? Tidak. Tanya boros, Pak Dek. Lanjut boleh ya Bapak Ibu yang di sini kasihan ya udah. Ya. Baik, kita sebentar lagi dikit aja nih, biar bisa buat materi aja dulu. Kemudian
saya tinggal posting. Kalau saya ingin langsung publish ke peserta, belum saya share screen, maaf. Sudah sih, lagi dikit aja, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau saya ingin mempublish ke siswa saya, tinggal klik posting. Nah, demikian dulu materi untuk kali ini. Semoga besok bisa lebih pagi ya. Besok pagi acaranya dari tim Erlangga tentang AKM. Setelah itu baru kita lanjut. Nah, kembali ke kelas Google Drive yang sudah kita buat, Bapak Ibu, yang sudah saya buat, yang sudah ada di Bapak Ibu. Itu sudah saya ada penugasan. Nah, di sini sudah saya buatkan materinya, dasar pelaksanaan kegiatan yang pertama, kedua pengantarnya, kemudian ada materi tentang Google Drive, ada materi tentang kolaborasi Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Formulir, kelas interaktif Google Classroom, Google Calendar, Taskit and Meet, Google Gmail, membuat website dengan Google Site, mengelola channel YouTube. Kalau cukup waktunya nih. Ini yang saya dapat pada saat pelatihan kemarin. Jadi saya ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu, semoga waktunya cukup. Oke.